Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk khusus para peserta OSN ya, jenjang SD, tingkat SD, untuk mata pelajaran matematika, silakan ikuti latihan soal, prediksi soal, dan di channel Preno Berbagi itu akan didapatkan soal-soal yang sering keluar ya pada OSN matematika tingkat SD tahun 2022 dan sebelumnya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan pembahasan soal-soal OSN matematika sekolah dasar tahun 2023. Silahkan ikuti pembahasannya. Inilah seri pertama ya. Seri pertama itu ada beberapa soal, ada 10 soal. Ini adalah pembahasan soal-soal yang sering muncul ya, sering keluar. Baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada garis ya atau sudut. Berapakah besar sudut AOC? Berapa sudut AOC? Pembahasannya di sini AOC. Nah, AOC ini ya. Berapakah besar sudut AOC? Pembahasannya sudut AOC dan BOC merupakan sudut saling berpenyiku ya. Maka mencari nilai X ya adalah mencari nilai X-nya sudut AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 90 derajat ya, karena ini saling berpenyiku sehingga jumlah sudut dari AOC dan BOC itu adalah 90 derajat. Maka 6X ditambah 4 derajat ditambah dalam kurung 5X ditambah 9 derajat sama dengan 90 derajat. 11X derajat ditambah 13 derajat sama dengan 90 derajat. Maka 11X derajat sama dengan 90 derajat kurangi 13 derajat. Maka 11X derajat sama dengan 77 derajat. X sama dengan 7 derajat, yaitu 77 dibagi 11 sama dengan 7. Jadi X adalah 7 derajat. Mencari besar sudut AOC. Sudut AOC sama dengan sekian, dan sudut AOC ini dalam kurung 6 kali 7 ya. Tadi X-nya udah ketemu 7, jadi 6 kali 7 ditambah 4. Maka 42 tambah 4 adalah 46. Jadi besar sudut AOC adalah 46 ya. Jadi ini besar sudut AOC adalah 46. Baik. Nomor 2. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter ya. Di sekelilingnya lapangan akan dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Berapa banyak lampu yang diperlukan? Pembahasannya mencari keliling lingkaran dulu ya. Keliling lingkaran itu 2pi D ya. 2 kali pi kali D atau diameter sama dengan 2 kali 22/7 kali 28 ya, karena setengahnya ininya kan berbentuk lingkaran dengan diameternya, maka R-nya adalah 28.
sama dengan 176. Mencari banyak lampu yang diperlukan, maka banyak lampu yang diperlukan adalah 176 per 4 sama dengan 44. Jadi ini keliling ya, keliling lapangannya, kelilingnya itu bentuk lingkaran, dibagi masing-masing jaraknya 4 meter, jadi dibagi 4 sama dengan 44 lampu ya yang dibutuhkan. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini, nilai Y ya, nilai Y ini berapa ya, nilai Y ini berapa. Nah, pembahasannya caranya adalah, untuk menjawab soal ini perlu dipahami konsep hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Dalam hal ini sudut CEF ya, sudut CEF. Nah, CF dan EAH ya. EAH merupakan sudut bersehadap ya, maka sudut EAH sama dengan sudut CEF ya, yaitu 102 derajat. Sudut EAH ditambah sudut BAE sama dengan 180 derajat, yaitu sudut berpelurus. Maka 102 derajat ditambah 3Y sama dengan 180. 3Y sama dengan 180 dikurangi 102, maka 3Y sama dengan 78 derajat. Y sama dengan 78 dibagi 3 sama dengan 26 derajat ya. Jadi Y ini adalah 26 derajat ya. Baik, kita teruskan. Jika 1/3 pangkat 3 pangkat A ya sama dengan 27, maka nilai dari A adalah, nah ini pembahasannya, 1 dibagi 3 pangkat A sama dengan 27. 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 3 ya. A berarti 3 ya, karena 3A sama dengan 3 pangkat 3, maka A sama dengan 3. Jadi A ini adalah 3. Nomor 5, diketahui segitiga PQR ya, ini sama kaki ya, dengan PQ dan PR nih ya, PR sama ya kakinya, maka nilai X-nya ini berapa ya. Nah, mari kita bahas bersama. Pembahasannya, jadi A sama dengan 180 derajat. Mana sudut A? Nah, ini sudut A ya, 180 derajat dikurangi 120 derajat ya, ini sudut A itu 180 derajat kurangi 120 ya, karena sebelahnya ini bersebelahan berhadapan, sama dengan 60. Jadi A sama dengan 60 derajat. Sudut B ini berapa? B itu dari 180 derajat dikurangi 95 derajat sama dengan 85 derajat, karena sudut B
plus 95 derajat ini kan sudut lurus ya, jadi 180 derajat. Ini ada 95 derajat, maka B-nya adalah 85 derajat. Jadi segitiga sembarang Y ini ya, Y sama dengan 180 derajat kurangi 85 ya, kurangi 60. Jadi Y-nya adalah 35 derajat. Ya. Nah, karena segitiga di atas merupakan segitiga sama kaki, maka X sama dengan 180 derajat kurangi 2 kali 35 derajat sama dengan 110 derajat ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini A ditimbang dengan 3B ya. Ini 2B dibanding dengan 3C. 6C dibanding dengan berapa D? Dengan 10D ya. 9 ya. 5, 3, 8, 9, 10 dengan 10. Kalau 2A ya, 2 kotak A berarti berapa? Ya. Nah, pada gambar keempat, penjumlahan yang mungkin adalah, ya pembahasannya, bentuk aljabar dari persoalan ini adalah sebagai berikut. A sama dengan 3B, ya. 2B sama dengan 3C, 6C sama dengan 10D. Maka persamaannya 2 dan 3 ya, dapat dinyatakan dalam bentuk B sama dengan 3/2C ya. C sama dengan 10/6D atau sama dengan 5/3D itu ya. Nah, dengan menggunakan persamaan 1, 4, dan 5 dapat dihitung, berarti 2A sama dengan 2 kali 3B. 2A sama dengan 2 kali 3 dalam kurung 3/2C. 2A sama dengan 9C. 2A sama dengan 9, 5/3D. 2A sama dengan 15D ya. Itu. Jadi pada gambar keempat, penjumlahan yang mungkin adalah 2A sama dengan 15D. 7. Segitiga siku-siku di A dengan ABC. Nah, ini segitiga siku-siku di A ini ya. Ini dengan ACB ya. Dengan ACB 34 derajat. Titik D ini berada pada BC, sedemikian sehingga CD ini sama dengan CA ini ya, CA. CB ini CD sama dengan CA. Tentukan AD, AB, AB ya. Pembahasannya, sudut-sudut pada soal dimisalkan sebagai berikut ya. Misalnya ACAD, A1, ADAB sama dengan A2, ADC sama dengan AD1, ADB sama dengan AD2. Perhatikan segitiga ADC ya, segitiga ADC yang merupakan segitiga sama kaki dengan CD dan CA ya. Ini CD dan CA itu kaki dari segitiga ya, sama. Sehingga A1 sama dengan AD1.
Besarnya sudut ini dapat dihitung dengan menerapkan dalil jumlah sudut dalam segitiga, yaitu jumlah sudut segitiga itu 180. Maka AA 1 ditambah AD1 sama dengan AACD sama dengan 180. AA1 ditambah AA1 ditambah 34 derajat sama dengan 180. Maka 2AA1 sama dengan 180 derajat kurangi 34 derajat sama dengan 2AA1 sama dengan 146. Jadi AA1 adalah 146 dibagi 2. AA1 sama dengan 73. Selanjutnya dapat dihitung AA2 sama dengan 90 derajat kurangi AA1, yaitu 90 derajat kurangi 73 adalah 17 derajat. Jadi di sini 17 derajat ya. Jadi yang ditanyakan ya, ini hasilnya adalah 17 derajat. Baik. Nomor 8, rata-rata pendapatan 4 karyawan bagian produksi 25.000 per hari. Sedangkan rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi adalah 35.000 per hari. Jika rata-rata pendapatan semua karyawan bagian produksi dan administrasi adalah 31.000 per hari, maka banyak karyawan bagian administrasi adalah berapa? Nah, ini adalah perbandingan ya. Nah, pembahasannya lah karyawan bagian produksi ya, XP sigma kali P per NP ya, 25.000 sama dengan XP per 4, 100.000 sama dengan XP ya. Karyawan bagian administrasi berarti XA per NA 35.000 sama dengan XA per NA. 35.000 per NA sama dengan XA. Rata-rata karyawan bagian produksi dan administrasi adalah XP, rata-rata X itu XP plus jumlah XA ya, per NP ditambah NA. Jadi 31.000 dari rata-rata kedua ini ya, kelompok karyawan ini sama dengan 100.000 ditambah 35.000 NA sama dibagi 4 ditambah NA. Maka 31.000 adalah ini disekalikan ya, dalam kurung 4 plus NA dalam kurung ya, sama dengan 100.000 ditambah 35.000 NA. Maka 124 ditambah 31 NA sama dengan 100.000 ditambah 35.000 NA. 31.000 NA dikurangi 35.000 NA sama dengan 100.000 kurangi 124.000. Maka negatif 4.000 NA sama dengan negatif 24 NA. Maka NA adalah 24.000 dibagi 4.000 ya, sama dengan 6 ya. Atau ini nolnya dihilangkan ya, 03 nya dihilangkan, jadi 24 negatif 24 dibagi negatif 4 sama dengan 6 ya. Jadi NA adalah 6. Jadi banyaknya karyawan bagian administrasi adalah 6 ya. Baik, kita teruskan. 9, terdapat 5 kartu berbentuk persegi panjang berukuran 8 cm kali 4 cm. Kartu-kartu tersebut kemudian disusun bertumpuk seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Berapa luas daerah tumpukan kartu yang tampak? 4 kali 8 kali 4 cm ya, ukurannya. Nah, ini pembahasannya adalah luas persegi panjang di samping adalah
luas itu panjang kali L ya. Jadi luas adalah 8 kali 4. Nah, ini 8 kali 4. Sama dengan luasnya adalah 32. Ini yang bagian pertama ya, yang paling awal. Luas persegi panjang di samping ya adalah yang kuning ya. Itu adalah panjang kali lebar 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Yang bagian 2-nya adalah 6 kali 1 ya, 6. Jadi yang bagian 1 dan 2 luasnya adalah 14. Jumlah luas bangun yang sama seperti gambar di samping ada sebanyak 4. Maka 4 kali 14 adalah 56. Jadi luas keseluruhannya adalah 32 ditambah 56 sama dengan 88 ya. Jadi luas daerah tumpukan kartu yang tampak adalah 88 cm persegi ya. Jadi kalian bisa tahu ya, ini yang tampak ini yang utuh ya, 8 kali 4. Kemudian yang diambil juga sampelnya 1 ya, yang kuning, yaitu 2 kali 4, 8 tambah 2 kali 1 kali berapa? 8 ya. Nah, seperti itu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan nomor 10. Gambar berikut adalah ular berkepala segitiga dan badannya terdiri dari 4 persegi dengan urutan warna yang tetap: merah, kuning, hijau, biru. Kepala ular selalu menghadap ke kiri, sedangkan badannya dapat membentuk berbagai susunan seperti contoh. Buat semua kemungkinan bentuk badan ular selain contoh. Nah, ini. Jadi ini ya, pembahasannya adalah ini kemungkinannya ya. Jadi kepala ularnya segitiga dan badannya terdiri dari 4 persegi. Jadi ini kepala ularnya yaitu segitiga dan ekornya berbentuk persegi ya dengan 4 warna. Pembahasan, nah seperti ini kemungkinan ya, kemungkinannya. Nah, pada jawabannya ya, ini kemungkinannya seperti ini. Jadi kepala di atas ya, di segitiga. Nah, ini kemungkinan berbentuk seperti ini ya. Baik, itu saja ya. Semoga ini bisa jadi latihan ya bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri di OSN Matematika ya, jenjang SD di tahun 2023 ini. Terima kasih. Ikuti selanjutnya adalah seri 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8, 9, 10 ya, 10 seri. Jadi ada total 100 contoh soal matematika ya, OSN Matematika dari tahun 2019 sampai 2022 itu yang sering muncul ya. Terima kasih. Ini hasil pembahasan dari para ahli matematika ya, yang sudah saya sampaikan, dan semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel Praetno Berbagi untuk mendapatkan file-file yang sangat bermanfaat untuk persiapan mengikuti OSN ya, terutama untuk mata lomba matematika ya. Untuk IPA sudah di-upload ya, mengenai soal IPA 1, 2, 3, 4 serta diktat ya, biologi dan fisikanya. Silakan ikuti, semoga bermanfaat dan semoga kalian ya anak-anak bisa juara sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai
juara dunia ya. Nah, dan untuk para guru silakan bimbing putra-putrinya sehingga bisa mendapatkan persiapan ya untuk mengikuti lomba OSN tingkat selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.